Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, suasana libur masih terasa, ada beberapa orang yang sudah mulai liburan, bahkan ya saya percaya saudara, kita tetap ada di dalam rencana Tuhan, apapun situasinya, amin. Dua orang saja, haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara segar? Yes, puji Tuhan. Saudara, akhir bulan ini, ibadah terakhir di bulan ini adalah bicara soal next generation. Kita masih bicara next generation walaupun tidak ada planning sebelumnya, tidak tahu bahwa ternyata di RGLM ini di akhir bulan pun kita bicara connected generation, menjadi puncak dari penutup dari 2 bulan, bulan Mei dan Juni mengenai next generation. Bicara banyak mengenai generasi atau generation. Bulan depan kita mulai masuk kepada tema yang baru yaitu spiritual leadership. Di mana kepemimpinan ada 2, ada natural, ada spiritual. Tetapi bulan depan dan 2 bulan ke depan kita banyak bicara mengenai kepemimpinan spiritual. Bagaimana saudara bisa membangun kepemimpinan di dalam Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara mengenai next generation atau generasi berikutnya dengan tema higher and greater. Lebih tinggi, lebih hebat. Greater itu saya lebih suka diterjemahkannya lebih hebat daripada lebih besar. Walaupun bisa juga bilang lebih besar, tapi kalau lebih besar bisa juga terjemahan bahasa Inggrisnya bigger gitu ya. Jadi lebih suka saya lebih hebat. Nah saudara, lebih tinggi di sini tentu saja bukan bicara lebih tinggi jabatannya, lebih tinggi penghasilannya, lebih tinggi karirnya, lebih tinggi kekayaannya dan gelarnya dan sebagainya. No, it's not about that. Bukan bicara soal itu. Dan saudara yang namanya lebih tinggi juga tentu pasti bukan tinggi hati ya. Saudara jangan sampai saudara bilang saya lebih tinggi hatinya. Nah saudara, lebih tinggi dan lebih hebat juga tidak bicara tentang superiority seseorang, tentang orang lebih jenius atau seseorang berdarah biru dari keluarga bangsawan dari seperti itu. Tidak. I'm not talking about that. Tetapi berarti saudara yang namanya higher and greater, saya bicara soal apa sebenarnya? Saya lagi bicara soal standar hidup. Standar hidup, yaitu standar hidup yang melampaui standar hidup pada umumnya di dunia ini dan manusia pada umumnya di dunia ini. Dan tentu standar hidup yang saya maksud bukan standar hidup dalam konteks materi, tidak. I'm not talking about that. Karena kalau bicara standar hidup keuangan dan sebagainya, itu di luar itu yang saya maksud. Tapi standar hidup bagaimana Anda menjalani kehidupan, cara hidup saudara, cara saudara menangani masalah, reaksi saudara, apa yang Anda lakukan dalam hidup ini punya standar yang berbeda dari orang dunia ini. That's why kita mesti higher and greater, saudara. Nah, saudara, tentu saja di dalam konteks ini saya juga bicara soal kebenaran absolut. Saya tidak bicara soal kebenaran relatif. Saudara, banyak orang di dunia ini mempunyai kebenaran relatif katanya. Tergantung how you see it, bagaimana kamu melihatnya. Perspektif dunia ini bilang begini, kita juga harus bisa lihat yang lain, kata dia. Kalau bicara soal dunia, silakan Anda bicara soal perspektif masing-masing. Tapi kalau sudah bicara kebenaran, firman Tuhan itu absolut. Kebenaran Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. It is absolute. Begitu saudara. Kenapa absolut? Banyak orang berpikir nggak ada kebenaran absolut. Tapi saya mau beritahu saudara, kebenaran absolut itu ada. Ya, saudara, kalau saudara makan makanan yang membuat Anda punya liver bisa rusak atau ginjal bisa rusak, itu otomatis pasti rusak. Karena itu adalah absolut kesehatan, nggak bisa ditawar-tawar. Betul nggak saudara? Hal yang sama, 2 kali 2 berapa? 4, nggak mungkin 3. Nggak mungkin, karena itu absolut saudara. Nggak ada yang namanya saudara kebenaran 2 kali 2 bisa jadi 3. Nggak ada. Saudara yang dikasih kebenaran itu absolut. Laki dan perempuan, Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Nggak ada laki dan laki, perempuan dan perempuan. So it is absolute. Nah kalau kita mengerti kebenaran absolut, maka kita berbeda dari kebenaran dunia ini. Yang setuju boleh katakan amin. That's why I'm saying bahwa kita sedang menghidupi sebuah standar yang berbeda dari dunia ini. Next generation harus punya seperti itu. Kalau enggak seperti itu saudara, kita tidak membangun generasi yang seperti itu, maka generasi ini akan sama dengan dunia. Saudara, orang dunia dipimpin oleh pikirannya sendiri, keinginannya sendiri, rencananya sendiri, betul? Betul enggak saudara? Saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Anda berjalan dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak dunia, bukan kehendak kita sendiri bahkan. Kenapa? Karena kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita harus tahu bahwa kita punya standar hidup adalah kemuliaan yang dari Tuhan, bukan kemuliaan dari dunia ini. Dunia punya kemuliaannya sendiri, punya kemilauannya sendiri. Tapi kita hidup bukan dari kemilau dunia, bukan dari kemuliaan dunia, tapi dari kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, kemuliaan dunia ini menjadi sirna.
Kita mesti ngerti itu. Kalau kita nggak ngerti itu, maka standar hidup kita akan sama dengan yang lain. Saudara percaya atau enggak, saya percaya saudara begini, bahwa generasi yang akan datang atau generasi berikutnya seharusnya lebih baik dari yang sebelumnya. Setuju nggak? Harusnya gitu ya. Harusnya dong. Kenapa? Karena makin banyak pengetahuan terbuka, sains makin jelas, teknologi semakin canggih, membuat generasi berikutnya harusnya lebih baik. Tapi realitas yang ada saudara, bahkan ilmu kedokteran terus bertambah ya. Gitu ya saudara ya. Sehingga mestinya lebih baik. Tapi realitasnya enggak seperti itu. Yang terjadi adalah generasi yang ada sekarang disebut strawberry generation. Pernah dengar strawberry generation? Strawberry generation. Nah, strawberry generation dihasilkan oleh orang tua strawberry. Orang tuanya juga strawberry, makanya anaknya strawberry. Nah, saudara, kenapa disebut strawberry generation? Adalah generasi yang sebenarnya ringkih, saudara. Ringkih, saudara, generasi, tahu ringkih ya? Rapuh gitu loh, saudara. Udah ringkih, rapuh, mudah terluka. Makanya generasi sekarang gampang sekali terluka. Gampang terlukanya, sangat rapuh, lembek, tahu lembek? Nggak tough gitu loh saudara, nggak lembek banget gitu. Gampang hancur saudara, strawberry kan begitu. Gampang hancur saudara. Lalu itu sebabnya generasi seperti itu. Harusnya kita nggak boleh seperti itu. Nah bicara soal next generation, generasi berikutnya di gereja Tuhan, umat Tuhan, harusnya jangan sampai ada next generation dari strawberry generation. Kenapa ada generasi muda atau generasi dalam Tuhan yang menjadi strawberry generation? Karena ada gereja-gereja strawberry. Kayaknya Anda nggak ngerti. Ada banyak gereja-gereja yang strawberry. Makanya jemaatnya strawberry. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan kekuatan yang dari Tuhan. Standar kita harus beda dari dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengajarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, membawa saudara untuk strong in the word, strong dalam Tuhan, karena hanya Tuhan yang memberi kekuatan kepada saudara. Dunia tidak pernah bisa memberi kekuatan kepada saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan main-main dengan kondisi yang ada sekarang. Banyak generasi termasuk anak muda di gereja terpapar ideologinya sudah. Ideologinya sudah mulai terpapar dengan pemikiran-pemikiran yang sangat sekuler. Mereka ada di gereja, mereka dengar khotbah tiap minggu, tapi pikirannya udah sekuler. Pikirannya udah sama dengan dunia ini. Pikirannya sudah mulai berpikir dengan cara berpikir dunia ini. Kenapa demikian? Karena terpapar. Karena tidak mempunyai standar yang higher and greater daripada dunia ini. Saya mau ajak saudara punya standar yang berbeda. Coba bilang sebelah saudara, standarnya harus beda dong. Makanya jangan heran generasi sekarang diracuni oleh begitu banyak, dalam tanda kutip diracuni, social media yang Anda bisa akses at every time. Oke. Orang kalau mau minum minuman keras, orang yang mau masuk kasino, harus tunjukkan ID enggak? Hah? KTP harus tunjukkan? Bisa anak kecil main masuk aja? Nggak bisa kalau ke kasino. Nggak bisa untuk minum, anak kecil mau beli minuman keras, nggak bisa. Tapi yang hebatnya social media nggak ada umur. Anak masih kecil udah dikasih soalnya. Nah apa artinya? Terpapar sejak masih kecil saudara. Dan pikiran-pikiran ideologi sekuler yang ada di dalam sosial media masuk ke pikiran mereka. Gereja Tuhan juga sama hari-hari ini. Itu sebabnya banyak yang terpapar dengan pemikiran-pemikiran sekuler. Jangan pikir saudara pendeta-pendeta, nggak sedikit yang terpapar sekuler. Halo? Oh iya, nggak sedikit saudara. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang terpapar dengan sekularisme. Cara berpikirnya sudah mulai men-tone down firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak lagi seperti apa adanya. Saya cerita sedikit ya. Suatu kali saya lagi makan siang, saya nggak sebut nama pendetanya. Saya bilang begini, sekarang ini banyak loh pendeta-pendeta yang relatif lebih muda. Khotbah tentang Injil, khotbah tentang Kristus, sudah tidak lagi apa adanya, tapi mulai diturunkan derajatnya supaya relevan. Saya ngomong begitu sama pendeta ini masih muda, dibandingkan saya maksud saya. Dan kalau saya sebut namanya Anda pasti tahu. Lebih rendah, lebih ringan, supaya orang bisa terima. Karena kalau enggak terlalu berat, kalau untuk ngajarin khotbah apa adanya.
Dia langsung bilang, lihat saya gini, apa iya begitu pastor? Ada pendeta-pendeta begitu? Saya bilang kamu nggak tahu apa? Nggak sedikit yang begitu. Jadi kalau dikhotbahkan apa adanya dari firman, takut lari, nggak bisa ngerti gitu. Dia bilang sama saya gini, di gereja saya nggak begitu pastor. Saya kasih raw, tahu raw nggak? Mentah. Saya kasih apa adanya firman Tuhan, Injil apa adanya, Kristus apa adanya. Anak muda bertobat. Yang mempertobatkan orang bukan pikiranmu tetapi firman Tuhan. Saya bilang good. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita melupa bahwa dunia sedang membawa saudara masuk ke dalam formatnya mereka. Halo, coba kita lihat slide berikut ini. Nanti kita baca sama-sama. Are you ready? Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Selama kita setingkat atau setara dengan dunia dalam cara berpikir, cara pandang, dan cara hidup, kita pasti akan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju sama saya boleh lambaikan tangan. That's why dunia menyelinap masuk di dalam gereja supaya jemaat Tuhan setara dengan mereka. Sosial media masuk ke dalam gereja supaya gereja setara dengan mereka. Sehingga ketika saudara dan saya mulai setara dengan dunia ini, gampang sekali Anda hanyut dan menjadi serupa dengan dunia. Itu sebabnya khotbah saya mengajak saudara, you have to live higher and greater daripada dunia ini. Kalau enggak Anda akan dilibas habis. Why? Karena penipuan dan penyesatan makin hari makin dahsyat ke depan tanpa terasa. Orang bisa tersesat karena enggak berasa. Kalau berasa, nggak mungkin saudara bisa tersesat. Contoh, kalau saya ngomongnya salah melulu, nggak benar melulu, Anda pasti nggak percaya lah. Betul nggak? Tapi kalau saya udah ngomong setengah benar, setengah salah, nah ini yang menjadi bahaya. Serius. Why? Karena sudah ada namanya campuran. Tahu campuran nggak? Saya pernah dikasih tahu sama seseorang. Kalau orang Chinese itu, orang Cina itu namanya apa? Cungkuren. Tahu Cungkuren enggak? Kalau orang Indonesia, Iniren. Kalau orang Chinese kawin sama orang Indonesia, nama anaknya apa? Campuren. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saudara harus lebih tinggi, lebih hebat. Coba bilang greater, higher and greater. In your standard, dalam living saudara. Kalau enggak Anda akan dilibas. Jangan anggap enteng saudara, pendeta enggak bilang bahwa, oh saya kebal. Enggak. Berapa banyak sekarang hamba-hamba Tuhan mulai masuk dan menerima apa yang ada dalam dunia ini, lalu mulai men-tone down, mulai mendelusi, atau mulai mengurangi esensi kebenaran. Siapa yang ngerti? Coba lambaikan tangan. Coba saya pengen tahu. Saudara ngerti gak sih maksud saya? Tanpa sadar Anda sedang membangun strawberry generation. Kita lagi mau bangun apa? Tanggung jawab di tangan saudara dan saya. Itu sebabnya saya sebagai gembala sidang, sebagai senior pastor di gereja ini, saya tidak mau nanti waktu ketemu Yesus dia bilang, kamu punya tanggung jawab apa sama jemaat yang aku percayakan kepadamu? Kamu bangun apa sama mereka? Saudara tanggung jawabnya ada di sini. Karena semakin kita banyak tahu, semakin kita dituntut oleh Tuhan. Ya atau tidak saudara? Itu sebabnya be careful, jangan sampai saudara melayani yang Anda bangun, kita bangun strawberry generation. Kita harus bangun a strong generation, higher than ever. Coba bilang higher, coba bilang greater. Repotnya, udah begitu banyak gereja-gereja hari ini, orang Kristen lah kalau saya nggak mau sebut gereja, udah banyak orang-orang Kristen hari ini sudah terbiasa kalau datang ke gereja berharap jawaban atas masalahnya. Terbiasa seperti itu. Jujur ngomong, saudara. Datang ke gereja berharap ada jawaban untuk masalah dan tantangan hidupnya. Salah enggak? Enggak salah sih, enggak salah. Tapi saudara, ketika ada pendeta mulai khotbah seperti saya, higher, greater. Seperti Pastor Hendra, deeper. Iki opo? Ngerti gak sih maksud saya? Enggak menjawab masalah saya. Dan ini pendeta yang namanya kurang nyambung. Atau dibahasakan sekarang tidak relevan. Ngerti gak maksud saya?
Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kalau Anda mendapat jawaban atas setiap masalah saudara Anda dengar khotbah, maka jawabanmu ada hari ini. Minggu depan kira-kira ada masalah lagi enggak? Tell me. Ada? Mana ada manusia hidup tanpa masalah? Selalu ada masalah. So tanpa sadar Anda datang ke gereja hanya berharap dapat jawaban masalah. Tapi Anda lupa bahwasanya bahwa Tuhan memberikan saudara jawaban permanen. Dan jawaban permanen itu ada pada firman Tuhan dan prinsip-prinsip kebenaran. Bisa katakan amin? Itulah sebabnya kenapa higher and greater, deeper seperti yang dijelaskan adalah supaya saudara mengerti prinsip kebenaran. Petrus nggak dapat ikan. Pernah baca dong? Emang Yesus bilang apa? Ngajar khotbah, nggak relevan toh. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika Petrus mendengar dia bilang, oleh karena perkataanmu, oleh karena your word, aku tebarkan jala. Tuhan memberi jawaban permanen atas firman. Ya atau tidak saudara? Bukankah ada orang yang minta-minta di depan bait suci? Yang lumpuh tiap hari? Petrus sama Yohanes lewat, dia bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Apakah Petrus tawarin duit? Mereka butuhnya apa? Orang ini? Duit, tapi tidak kasih jawaban untuk duit. No. Tapi dia bilang, emas dan perak aku tidak punya. In the name of Jesus, be healed, bangkit. Dan dia sembuh. Sembuh permanen jawaban buat dia. Ketika Gideon bersembunyi di dalam goa, dia tidak bisa melawan bangsa Midian. Yang dia perlu apa? Pertolongan Tuhan toh. Tapi Tuhan bilang, no, jawabannya ada pada kamu. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. So ketika dia mulai mengerti prinsip kebenaran firman dan dia melangkah keluar, Tuhan pakai dia untuk bikin breakthrough di bangsanya. Hari ini saudara, yang perlu Anda dapatkan adalah firman Tuhan. Coba bilang firman Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran itu yang Anda harus pegang. Ketika Anda pegang prinsip kebenaran, apapun persoalan saudara tidak akan bergeming. Tidak akan mudah Anda digoyahkan untuk itu. Boleh katakan amin. Siapa yang paham? Coba lambaikan tangan saudara. Coba bilang lagi, higher and greater. Mau hidup dengan higher and greater? Standarnya harus beda. Saya berharap begini saudara. Karena Alkitab jelas mengatakan begini. Di akhir zaman akan terjadi penyesatan. Dan kalau bisa, orang pilihan pun disesatkan. Siapa orang pilihan? Saudara dan saya. Jangan sampai saudara dan saya sebagai orang Kristen gampang disesatkan karena pikiran kita setara dengan dunia. Makanya jangan heran ya, orang yang sudah terpapar dengan dunia ini cara berpikirnya, waktu kita ngomong firman dia berontak. Oke, saya ulang, sebelah sini situ kok diem aja. Saudara, kalau orang yang sudah terpapar atau pikirannya udah setara dengan dunia ini, waktu kita ngomong firman, dia langsung bereaksi. Why? Karena pikirannya udah gak setara dengan itu. Setara sama dunia. Maka dia mau turunkan itu firman ke dunia ini. Coba yang ngerti, lambaikan tangan. So itulah sebabnya kenapa. Kalau Anda mau tahu Anda terpapar atau tidak, ketika firman dilepaskan, Anda bagaimana reaksinya? Ketika kebenaran disampaikan, apa yang terjadi? Saya mau sampaikan sesuatu. Alkitab bilang kebenaran memerdekakan. Begitu atau bukan? Betul atau enggak? Kebenaran yang mana? Relatif atau absolut? Hah? Absolut atau relatif? Absolut. Kebenaran yang mana? Alkitab. Betul? Bukan kebenaran manusia. Kebenaran manusia tidak memerdekakan, tapi kebenaran firman. Nah, apa yang terjadi ketika kebenaran ini dicampur jadi campuran dengan pikiran dunia ini, lalu dibagi, saudara pikir itu akan memerdekakan atau enggak? Karena sudah tidak murni. Saudara tahu ada yang namanya madu murni, ada yang madu tidak murni. Betul atau enggak? Ada susu murni, ada susu tidak murni. Ada kopi murni, ada kopi tidak murni. Ya atau tidak? Makanya ketika sebuah firman sudah dicampur dengan filsafat dunia, dicampur dengan pola pikir dunia, dicampur dengan values dunia, dibagikan, tidak pernah bisa memerdekakan. Yang bisa memerdekakan adalah ketika itu murni apa adanya, kebenaran firman dibagikan, kebenaran itu kalau hit dengan hati yang terbuka, itu memerdekakan. Saudara dimerdekakan once for all, permanen. Yang setuju, katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya banyak melihat hari-hari ini orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja-gereja
hari-hari ini terpapar dengan pemikiran dunia ini. Yang repotnya, yang terpapar ini tahu ayat 2 ayat doang. Kebenaran firman gak banyak, tapi ngotot dengan kebenaran yang salah. Tahu kebenaran yang salah? Yang gak benar itu maksudnya. Dia ngotot dengan apa yang dia tahu, padahal itu salah. Dia ngotot benar di situ. Padahal dia tahunya cuma itu. Dia gak tahu ada yang lain. Do you understand what I'm saying? Nah itulah yang membuat saudara dan saya kenapa tidak pernah mengalami kemerdekaan yang Tuhan mau. Kita terus diikat oleh dunia ini. Dunia mau saudara dan saya tidak merdeka. Dunia mau saudara dan saya terikat. Terikat dengan dosa, terikat dengan cara pikir yang salah, terikat dengan filsafat dunia, terikat dengan pemikiran dia. Kalau Anda sudah terikat dengan pemikiran dia, Anda akan gampang menjadi sama dengan dunia. Halo, amin. Saudara tahu, ketika terjadi kejadian di 1998, kejadian 2008 ketika terjadi goncangan ekonomi, tahu? Yang masuk IMF bukan? Halo? Saudara, saya itu pernah bikin seminar menyingkap rahasia ekonomi Babel. Saya bikin clipping korannya, semua saya kumpulin clipping korannya. Salah satunya adalah IMF. IMF kalau datang ke sebuah negara bukan untuk menolong duluan. Saudara, kalau orang udah sakit, mesti dikasih obat dulu kan? Ya atau tidak? Tapi ketika IMF masuk, dari yang saya baca, yang tahu di dalam 1998, masuk ke sebuah negara, katakan Jepang misalnya, ketika dia ada masalah, dia tidak langsung suntik dana untuk bisa menyelesaikan, tapi yang dia ganti sistem ekonominya. Dia ganti platformnya. Indonesia dia masuk, dia mau ganti platformnya. Saudara mau tahu kenapa? Kalau platform Indonesia sama dengan Malaysia, sama dengan Jepang, maka platform itu jadi satu, maka gampang untuk mengatur ekonomi negara itu karena platformnya sama. Anda understand? Setan sama cara kerjanya. Dia mau saudara dan saya platform pikiranmu sama dengan mereka sehingga Anda bisa dikendalikan sama mereka. Tapi kalau Anda higher, Anda greater, ada firman Allah, Anda tidak mudah dikuasai oleh setan. Yang setuju boleh katakan amin. Itulah sebabnya kenapa saudara be careful with what you think. Hati-hati dengan kebenaran yang Anda terima hari-hari ini. Nah, mari kita masuk, saya mau ajak saudara, bagaimana saudara dan saya bisa higher and greater sebagai the next generation. Sebagai generasi berikutnya yang higher and greater. Lebih tinggi, lebih hebat. Mau? Are you ready? Coba katakan, amin. Gitu. Haleluya. Yang pertama, next generation atau generasi berikutnya adalah kalau Anda mau higher and greater, berjalan di dalam terang Tuhan yang semakin bercahaya sampai puncak tertinggi di tengah hari. Ada ayatnya dalam Amsal 4:18 yang berkata bahwa jalan orang yang benar seperti cahaya fajar. Makin hari makin semakin terang dan sampai rembang tengah hari. Coba bilang rembang tengah hari. Maksud rembang tengah hari itu apa? Mataharinya tepat di tengah. Saudara, Anda lihat bayangan saya ini. Kalau Anda lihat di atas ini adalah bayangan, berarti saya tidak persis di bawah lampu. Ketika saya persis di bawah lampu, tidak lagi ada bayangan. Anda mengerti maksud saya? So, Tuhan berkata yang pertama, the next generation yang perlu dibangun di gereja-gereja Tuhan hari ini adalah mereka yang berjalan dalam kebenaran sampai kebenaran itu menerangi mereka full, tidak ada bayang-bayang. Coba bilang, tidak ada bayang-bayang. Artinya apa? Tidak ada keraguan. Artinya apa? Tidak ada kebingungan. Artinya apa? Tidak ada tirai lagi. Tapi yang semua adalah clear cut, jelas kebenaran itu. Katakan amin. Terangnya sangat begitu terang sehingga Anda nggak bisa lihat dirimu lagi karena nggak ada bayangan sama sekali. Tapi kalau ketika Anda mundur, ketika Anda keluar dari situ maka terbentuk bayangan. Ya atau tidak? Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan kepengen saudara supaya saudara dengan terang yang jelas Anda ngerti kepalsuan. Cara tahu uang palsu gimana? Caranya? Mau tahu uang palsu gimana caranya? Anda belajarin uang palsu atau uang yang asli? Uang asli. Kalau uang palsu Anda pelajarin yang ini. Ini versinya Afrika, palsunya Anda pelajarin. Ada lagi ntar, Nicaragua. Keluarin lagi uang palsu, betul nggak? Anda mesti tahu asli. Begitu Anda tahu asli, yang palsu gampang didetek. Kenapa saudara banyak orang Kristen tidak bisa mendetek kepalsuan? Karena di dalamnya nggak pernah dibangun kebenaran.
Ketika di dalamnya tidak dibangun kebenaran yang pol dari Tuhan, dia ada dalam bayang-bayang, dia nggak bisa lihat. Tapi ketika clear cut dari Tuhan, dia bisa lihat bayangan. Dia bisa tahu ini bayang-bayang, ini nggak benar. Makanya jangan heran, Anda boleh dengar khotbah di YouTube manapun. Orang ngomong apapun, bikin quotation apapun. Anda bisa tahu kalau Anda punya kebenaran, Anda tahu ini ada sesuatu yang nggak benar. You detect it. Why? The truth will set you free. Kebenaran yang menjadi rambu buat saudara Anda tahu, this is not right. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa rembang tengah hari itu penting. Kebenaran itu sampai Anda betul-betul menyatu dengan saudara. And that truth will set you free. Di mana ada bayangan, di situ Anda tidak merdeka. Tetapi di mana tidak ada bayangan, karena terang Tuhan begitu menyirangi saudara, di situ Anda merdeka. Di bidang mana Anda masih ada bayangan, di situ Anda tidak merdeka. Tapi di mana Anda tetap dalam terang yang jelas, di situ Anda merdeka. Perspektif saudara ketika hidup dalam kebenaran, tidak lagi ada bayang-bayang. Yang ada adalah jelas. Tirai itu tidak menutupi mata saudara. Tirai itu terbelah. Karena Anda dirembang tengah hari. Halo, amin. Jangan biarkan perspektif saudara, bulan pertama, bulan kedua, ingat kita masih bicara soal God's perspektif. Jangan sampai perspektif Tuhan bergeser hanya karena Anda ikut dunia ini berputar. Ayo kita lihat satu ayat yuk. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 17. Ini ayat menarik nih saudara. Saya tunjukkan saudara dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Ini sudah terjemahan dalam bahasa Indonesia yang baru ya. Yakobus 1 ayat 17 saya baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Turun dari Bapa segala terang. Bapa itu segala terang, sumber terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia akan lebih jelas kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya gini, NIV-nya. Dibacakan begini kira-kira saudara. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Coba bilang shifting shadows. Artinya shifting shadows, ada pergeseran sehingga menimbulkan yang namanya shadow atau bayangan. Saya tanya sama saudara. Halo, siap? Yang berputar matahari atau bumi? Udah lupa. Udah pulangin sama gurunya. Sains. Yang berputar bumi atau matahari? Bumi berputar. Saat Anda ada di posisi putaran bumi ini tidak lagi di tengah, shadow itu muncul. Paham? But when you are at the center of the light of God, bumi boleh berputar on the center, there is no shadow. Itu yang Tuhan bilang, if you are in the truth dari Tuhan, dari terang Bapa, yang gift dari Tuhan, gift Tuhan itu akan mengalir dalam hidupmu sepanjang tidak ada shadow. Tidak ada pertukaran bayangan. Anda paham maksud saya? Sehingga Anda tetap gift dari Tuhan terus mengalir, tapi begitu Anda ikut shadow, Anda tidak lagi dapatin itu. Nangkep gak? Sampai situ ngerti tidak? Dengar, dunia sedang berputar mengajak gereja Tuhan ngikutin putaran dia. Sampai Anda keluar dari terang Tuhan sehingga muncul shadow. Sehingga muncul yang namanya bayangan, pertukaran itu terjadi. Dan Tuhan tidak mau saudara masuk dalam shadow itu. Tuhan mau Anda tetap under the light of God, dalam terangnya Tuhan. Tinggal tetap dalam kebenaran. Oh haleluya. Saudara mau tahu kalau Anda ada di tengah-tengah kebenaran yang seperti itu, terang rembang tengah hari, maka yang terjadi adalah iluminasi mengalir luar biasa. Yang terjadi inspirasi mengalir luar biasa. Download spiritual dari Tuhan mengalir luar biasa dalam hidup saudara. Hikmat mengalir dalam hidup saudara. Tanpa bayangan, artinya tanpa kontaminasi. Kenapa? Karena Anda nggak ikut puter. Coba yang paham lambaikan tangan. This is principles. Tapi dunia mau ngajak saudara ikut muter. Muter apa? Pikiranmu ikut muter.
Muter apa? Pandanganmu ikut muter. Sehingga Anda setuju dengan mereka. Ketika Anda setuju dengan mereka, there is a shadow. Akan ada pertukaran, yang namanya pertukaran bayangan itu. Halo, paham? Amin? Coba yang ngerti katakan amin. Bagaimana supaya saudara tidak ada shadow, tetap ada dalam terang rembang tengah hari. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Jelas. Tetap di jalan-jalan Tuhan gitu loh saudara. Anda tetap berdoa, Anda tetap nyembah, Anda tetap datang sama Tuhan. Karena sumber terang itu dari Bapa. Betul nggak? Nah saya tanya, kira-kira Anda punya standar hidup higher and greater kayak gini, berisiko enggak? Berisiko enggak? Hah? Saudara ngerti pertanyaan saya? Saya ulangi ya. Kalau standar hidup saudara yang tadi saya maksud, higher and greater seperti yang Tuhan mau, kira-kira Anda hidup berisiko enggak? Risiko? Risikonya apa? Hah? Anda dikucilkan sama temanmu. Kamu tuh udah gak nginjek bumi gitu loh. Paham gak? Pasti ditinggalin teman punya. Ya gue sekarang ketemu lu, kok lain ya? Lu udah gak nginjek bumi sekarang gitu. Karena memang tidak ada pertukaran. Kita ngikut terang Tuhan. Kamu dikucilkan, kamu dianggap so suci. Ayo, betul gak? Lu masih muda, ya, gue tahu emang gue belum tua kok, gitu aja kalau ditanya begitu. Kalau nanti ada orang, lu masih muda, emang gue tahu gue belum tua, gitu aja saudara. Tapi gue hidup dalam kebenaran, betul atau tidak? Kalau Anda di sekolah, kalau Anda di kampus, kalau Anda di kantor, punya teman-teman dong, yang gak kenal Tuhan mungkin, atau yang kenal Tuhannya hidup dalam shadow. Apa yang dia bisa lakukan? Anda belum tentu bisa lakukan. Ya atau tidak? Anda jangan bilang gini, Pak dia Kristen kok Pak. Pak dia Kristen, aktif di pelayanan di gereja. Jadi usher. Tapi dia begitu, boleh. Masa saya nggak boleh? Terus Anda lihat lagi, ada pendeta tuh Pak, itu pendeta Pak. Masa dia kawin cerai? Boleh, masa saya nggak boleh? Gitu. Loh itu pendetanya suka sama laki gitu. Padahal dia laki. Mas dia boleh, masa saya nggak boleh? Gitu saudara. Anda ngerti gak sih maksud saya? Now my question. Kalau ada temanmu pencuri, Anda bilang dia orang Kristen, tapi dia suka nyuri, suka korupsi. Anda bilang Anda boleh ikut lakukan. Jangan lakukan apa yang Anda nggak perlu lakukan dan nggak bisa lakukan. Betul atau enggak? They can do it, I cannot do it. Yes or no? Tapi kalau Anda dalam terang Tuhan, the blessing of God, gift dari Tuhan itu datang dari atas dan Bapa adalah sumber terang itu. Anda terus dalam terang Tuhan, suatu hari God will promote you. Tuhan angkat saudara, Tuhan pakai saudara, pakai dalam mujizat, pakai dengan cara-cara luar biasa. Hikmat dari Tuhan mengalir, perkenanan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa ngalamin apa yang Anda alami. Mereka tidak bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Sekarang Anda bisa lakukan karena ada Tuhan dalam hidup saudara. Ada waktunya gantian. Ngerti gak? Itu sebabnya saudara. Kenapa RGLM, Connected Generation menjadi sangat penting. Karena hanya terang kebenaran Tuhan yang bisa memberikan penjelasan begitu jelas, hanya Tuhan. Minggu lalu atau 2 minggu lalu Pastor Hendra bilang bahwa ada ibadah di Jerman. Memang udah viral. Dipimpin oleh ChatGPT ya. Oke. Ketika saya lihat reel itu, saya dengerin, terus saya coba merenung. Gimana ya ke depan Tuhan? Ada sesuatu yang saya sampaikan pada saudara, saya sudah sharing sama staff full time kemarin. ChatGPT atau AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence, bisa menolong saudara dan saya untuk mengerjakan
tugas dan pekerjaan secara lebih cepat, lebih efektif, lebih bagus. Setuju nggak? Saya ulangi ya, dengar baik-baik. ChatGPT atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan bisa menolong manusia untuk menolong dia membuat tugas, pekerjaan lebih efisien, lebih cepat, lebih baik. Setuju enggak? Tapi AI atau Artificial Intelligence dan ChatGPT tidak bisa memberitahu tentang hidupmu dan hidupku. Di masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Yes or no? Yang bisa memberitahu itu hanya Holy Spirit. Gereja kalau tidak gerak di dalam dimensi supranatural akan diganti dengan AI. Khotbahmu mau sebagus apapun, AI bisa muncul lebih bagus dari khotbahmu. Karena semua pengetahuan teologi bisa masuk dalam artificial intelligence. Semua pengertian komentari yang begitu banyak bukunya bisa masuk ke dalam sebuah artificial intelligence. Sehingga begitu khotbah disampaikan, dia bisa search semua, dia keluarin. Itu luar biasa, lebih hebat dari kita. Tapi only those who move in the spirit yang bisa mengalahkan AI. Be connected generation. Bisa katakan amin. So far so good? Sampai ini jelas gak? Yang kedua. Haleluya. Kayaknya ibadah kedua lebih cepat waktunya ya. Daripada ibadah satu. Saya enggak tahu kenapa. Generasi yang kedua adalah generasi yang punya standar kekudusan atau moral dan karakter Tuhan. Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. Yesaya 2 ayat 1 sampai ayat 3. Haleluya. Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. Firman yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. All nations akan datang ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata begini, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Coba bilang, mari naik ke gunung Tuhan. Naik ke gunung Tuhan artinya you are higher, you are greater, oke? Lalu ke rumah Tuhan supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Lalu di sana dikatakan dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab kenapa? Dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saya percaya gak kebetulan nama gereja ini Sion. Tuhan bilang bahwa naik ke gunung Tuhan supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Coba bilang jalan-jalan Tuhan. Sekali lagi jalan-jalan Tuhan. Waktu Pastor Hendra khotbah kemarin ini mengenai deeper, dia mengutip kitab Mazmur yang bicara soal Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa. Masih ingat gak itu? Kata jalan-jalannya Tuhan dalam bahasa aslinya adalah derek, yang berarti jalan-jalan itu adalah jalan yang punya karakteristik atribut Tuhan atau sama dengan karakter Allah. Cara menjelaskannya begini. Kalau seseorang itu penipu, kira-kira jalan-jalannya apa? Tell me. Kalau orang itu penipu, jalan-jalannya apa? Tisanilah. Tipu sana, tipu sini, kan gitu. Pasti cara berpikirnya nipu orang, betul gak? Kalau pencuri, jalan-jalannya pasti mikirin apa? Gimana caranya gue ngambil duit orang, betul ya? Setuju gak? Kalau dia adalah Tuhan, karakter atributnya Allah, kira-kira jalan-jalannya apa? Tell me, jalan-jalannya apa? Jalan-jalannya Tuhan, karakternya Tuhan ada di sana. Itu sebabnya Tuhan mau saudara naik ke gunung Tuhan. Go to the character of God. Dalam moral Tuhan, dalam kekudusan Tuhan. Anda harus beda dari yang lain.
Dalam pergaulanmu beda dari yang lain. Caramu membangun hubungan beda dengan yang lain. Come on. Karena saya sudah melihat tidak sedikit pasangan Kristen yang belum menikah, nggak jelas antara sudah menikah atau belum. Karena mereka nggak punya standarnya Tuhan. Pak Petrus berkata ketika Pentakosta terjadi, dia bilang, selamatkan dirimu dari angkatan yang jahat ini. Ya atau tidak? Kita tadi Raymond bilang bahwa kekudusan itu adalah Anda dipisahkan. Tidak sama dengan dunia. Anda dipisahkan. Sehingga waktu orang lihat Anda orang bilang, you are different. Halo? 2 Timotius 2:22. Anda catat aja, 2 Timotius 2:22. Paulus berkata kepada Timotius, jauhi nafsu orang muda. Tapi jadilah engkau, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera. Tinggalkan nafsu orang muda. Oh, jangan saudara bilang, no. Anda bilang, ini kolot ya. Kolot bukan kolot. Tapi ini adalah kebenaran. You are going to the higher and greater. Beda dari dunia ini. Come on. Saya tiba-tiba diingetin sebuah kisah. Realitas ini. Mau denger gak? Seorang bapak, orang tua maksudnya. Aktif di gereja. Ini realitas loh. Pendeta ini cerita sama saya. Kayak tiba-tiba diingetin. Tadi pagi saya gak diingetin itu. Jadi saya cerita yang sekarang aja. Anaknya juga aktif di gereja. Anak perempuan. Sekolah dia, luar negeri di Amerika. Anak perempuan sih. Tapi lama gak ke gereja di sana. Makanya saudara, kalau Anda kirim anakmu ke luar negeri, pastikan anakmu itu ada gereja ya. 3 anak saya yang sekolah di luar negeri, syarat pertamanya harus ada gereja. Yang saya tahu, kalau enggak no. Sekolahnya biasa-biasa lebih baik daripada sekolahnya bagus banget tapi nggak ketemu gereja. No. Buat saya, selamatkan generasi. Tiba-tiba si mami mendadak datang ke Amerika tanpa memberitahu si anak. Masuk ke apartemen anaknya, dia shock. Di dalam apartemen itu ada seorang laki-laki. Di malam hari, mamanya bilang sama anaknya, setelah itu, kamu yang benar aja. Ini pacar kamu. Iya, kamu yang benar aja. Sekarang mama tanya sama kamu, kamu sudah melakukan hubungan seks belum? Jawabnya enteng tuh anak, udah. Kok udah? Tahu jawabannya? Tes dulu gitu. Kayak mobil aja tes drive. Yang cerita gembalanya sama saya, Pak, ini generasi kayak begini. Why? There is no higher and greater standard. Kenapa? Karena udah kebanyakan nonton film yang lain di mana dunia mengajarkan itu hal yang sangat biasa itu. Itu biasa. No, it's not biasa. Di mata Tuhan itu tidak biasa. Naik ke gunung Tuhan. Come on. Anda bukan strawberry generation. Kita bukan strawberry generation. Come on. Mazmur 100 ayat 2 sampai 4. Saudara ngerti sampai di sini? Jelas? Mazmur 101 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela
kapankah engkau akan datang kepadaku? Perhatikan Daud berkata, yang aku perhatikan adalah hidup tidak bercela. Dia tanya, Tuhan kamu datang kepadaku kapan? Aku hendak hidup dengan ketulusan hati di dalam rumahku. Mataku tidak ingin melihat perbuatan lalim. Saudara mau tahu enggak? Mata saudara sekarang bisa browsing reel. Mataku katanya tidak ingin melihat perbuatan lalim, perbuatan yang menyeleweng aku benci, aku tidak mendambakannya. Daud pursue holiness. Daud mengejar kekudusan. Dan dia bilang, makanya Tuhan bilang, I have found a man after my own heart. Aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Siapa? David. Jaga hati. Punya standard higher and greater. Di masa itu, di generasinya. Halo? Higher and greater? Coba bilang sebelah saudara, higher and greater. Terakhir, yang ketiga. Supaya fair sama yang pagi ya. Generasi yang mengalami surga dalam kehidupan dan perjalanan rohaninya. Nah yang begini nih, Pastor, saya gak suka nih. Banyak orang suka mungkin bilang begitu ya. Mungkin, tapi di sini enggak, saya percaya. Sudah dibiasakan. Ini yang saya gak suka nih, ngalamin surga lah, inilah, itulah. Biril aja, yang gampang-gampang aja gitu. Jangan yang gak membumi begini. No, saya perlu jelasin sama saudara. Apa maksudnya ngalamin surga? Wahyu pasal 4. Saudara mau ngalamin surga? Susah banget. Anda mau ngalamin surga? Oke. Saudara gak sakit gigi kan? Saya ini lagi sakit gigi. Wahyu 4 ayat 1. Mari. Setelah itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka. Wahyu 4 ayat 1. Pintu terbuka di mana? Di surga. Dan suara yang dahulu ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Naiklah kemari. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah ada sebuah takhta di surga dan di takhta itu duduk seseorang. Dia yang duduk di takhta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkupi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Ayat ini sedang menggambarkan begini, dengar baik-baik Bapak Ibu. Yohanes lagi ada di Pulau Patmos, physically on earth. Secara fisik di atas bumi. Suddenly dia mendengar suara di surga bilang, naik kemari. And suddenly Holy Spirit, Roh membawa dia ke surga. Badannya masih di sini. Dia ngalamin sesuatu di surga, dia lihat sesuatu di surga. Dia melihat open heaven terjadi. Ngerti gak? Ini pengalaman spiritual. Next generation harus punya pengalaman ini. Yang jujur ngomong di kalangan karismatik ditinggalkan. Dianggap sudah tidak relevan. Tapi Anda harus relevan dengan firman. Halo. Artinya apa? Orang yang mengalami surga. Anda harus punya jadi generasi. Dimanapun Anda berjalan, heavens are open. Terjadi open heaven. Realitas surga Anda alami. Apa yang dialami Yohanes di Pulau Patmos, realitas surga dialami di atas muka bumi. Anda harus bisa berjalan di dalam terang Tuhan, bicara di dalam kekudusan Tuhan, dan ngalamin surga di atas muka bumi ini. Sehingga Anda punya kehidupan, mempunyai hukum supranatural di atas natural. Hukum dari Allah lebih daripada hukum natural. Halo? Air berubah jadi anggur. Pernah dengar? Itu hukum apa? Supranatural atau natural? Supranatural. Bahannya sama, tapi terjadi sesuatu. Waktu Petrus berjalan di atas air itu satu natural atau supranatural? Caranya? Tuhan cuma bilang mari. Hanya perkataan Tuhan mari. Dia meninterject, dia menghentikan alam natural bekerja sementara waktu. Supaya Petrus bisa jalan. Sesudah itu tenggelam lagi. Saudara dan saya kalau nyemplung di air pasti tenggelam. Betul?
Karena apa? Tuhan tidak akan menggantikan hukum natural, tapi dia bisa menginterject hukum natural demi sesuatu dia mau kerjakan. Betul atau tidak? Kenapa laut bisa terbelah? Karena ada supranatural terjadi, melampaui natural. Tapi setelah itu enggak. Jadilah generasi yang bergerak dalam supranatural. Jadilah generasi profetik. AI nggak pernah tahu apa yang ada di hatimu. Ketika saya ada di seminar bulan lalu, di bulan Mei, seorang hamba Tuhan, Chris Reed, sebagai pengganti dari Rick Joyner, dia tiba-tiba bilang begini, "Ibu berdiri. Saya lihat ibu jalan kalau udah malam susah lihat. Kamu ada mengalami masalah di penglihatan di matamu. Dan kamu bilang, malam ini saya berharap hamba Tuhan ini manggil namamu." Teriak itu perempuan, ibu itu. Exactly apa yang dia ngomong, itu yang dia lagi ada di pikiran dia. Dan exactly apa yang dia alami, matanya begitu. Kenapa saya tahu? Karena ibu ini ada di jemaat Pastor Michael Wijaya. Saya ibadah di Pastor Michael, hari Minggunya, ibu ini bersaksi. Makanya saya tahu, oh itu. Exactly yang dia katakan. AI nggak pernah tahu, tapi Tuhan tahu. That generation should rise up. Dan saya berharap Anda tidak alergi dengan yang namanya supranatural. Anda tidak alergi yang namanya spiritual. Karena itulah esensi kekristenan yang sebenarnya. Salah satu esensi yang kuat yang perlu. You move in the spirit. You move in the gift of God. Dan saya berharap akan ada kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Amin. Saya berharap akan ada pesan-pesan Tuhan yang dahsyat bakal terjadi di gereja ini. Ada begitu banyak kalau cerita tentang itu. Tapi mungkin kita sulit mengerti. Tapi percayalah, Tuhan mau bawa saudara alami surga. Yang mau alami surga katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.